جيش الاحتلال يطلق النار على الوفد الاحتلال تواجدنا يطلق النار بشكل مباشر. Rusia mengajukan protes resmi kepada Israel atas dugaan serangan terhadap kendaraan diplomatik Moskow di dekat Yerusalem pada Rabu pekan lalu. Serangan tersebut dilakukan oleh sekelompok pemukim hingga membuat kendaraan diplomat Rusia rusak. Dalam konferensi pers pada Selasa 5 Agustus, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menilai aksi tersebut adalah pelanggaran Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi di permukiman ilegal Israel Givat Asaf yang letaknya sekitar 20 km dari Yerusalem. Para pemukim tak hanya menyerang kendaraan diplomat Rusia, namun juga meneriakkan ancaman. Mereka yang menjadi korban adalah anggota misi diplomatik Rusia untuk otoritas Palestina yang juga diakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Zakharova lantas mengecam sikap militer Israel yang seolah-olah tidak peduli dengan peristiwa tersebut. Padahal saat kejadian ada pasukan Israel yang sedang bertugas. Anehnya, mereka tidak mencegah atau berusaha menghentikan aksi anarkis pemukim. Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv kini sudah melayangkan protes resmi kepada otoritas Israel, namun belum ada informasi lanjut. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan agar Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika Serikat dan Israel segera dibubarkan. Pasalnya organisasi swasta itu dianggap menjadi agenda militer dan geopolitik terselubung. Dikutip dari Al Arabiya pada Rabu 6 Agustus, pelapor adalah sekelompok besar ahli yang diamanatkan PBB. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Selasa kemarin, mereka khawatir bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza dapat dieksploitasi untuk agenda militer dan politik terselubung. Menurut para ahli PBB, tindakan ini jelas-jelas melanggar hukum internasional. Yayasan Kemanusiaan Gaza baru beroperasi penuh pada Mei lalu ketika Israel mulai melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan. Namun, keterlibatan intelijen Israel, kontraktor Amerika Serikat, serta entitas non-pemerintah menimbulkan kesan ambigu dan janggal. Para ahli PBB juga menyoroti penembakan massal terhadap warga Palestina yang sedang antri bantuan di lokasi distribusi. Sejak 12 Juli, lebih dari 1.000 warga Palestina tewas ditembak Israel di sekitar lokasi Yayasan Kemanusiaan Gaza. Menurut para ahli PBB, yayasan tersebut harusnya melibatkan PBB serta masyarakat sipil. Mereka pun menuntut Yayasan Kemanusiaan Gaza dibubarkan demi memulihkan kredibilitas dan efektivitas bantuan kemanusiaan. Sebuah kendaraan diplomatik Rusia diserang oleh pemukim Israel di tepi barat pada Rabu 30 Juli pekan lalu. Namun anehnya, aksi tersebut dibiarkan oleh tentara Israel yang sedang bertugas di sekitar lokasi. Dikutip dari RT pada Rabu 6 Agustus, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyebut korban adalah anggota misi diplomatik Rusia untuk otoritas Palestina. Kendaraan yang membawa mereka tiba-tiba diserang saat melintasi daerah dekat permukiman ilegal Israel Givat Asaf. Menurut Zakharova, para pemukim juga meneriakkan ancaman yang dianggap Rusia sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Saat ini Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv sudah melayangkan protes resmi kepada pemerintah Israel atas kejadian tersebut. Moskow menduga tindak kekerasan itu mendapat persetujuan dari pasukan Israel. Pasalnya mereka tidak mencegah atau berusaha menghentikan aksi pemukim yang menyerang kendaraan diplomat. Hingga berita ini ditayangkan masih belum ada jawaban dari otoritas Israel atas kejadian tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.